Cahaya kemasan ini memperkuat tubuh Qin Yichen, yang merupakan bukti bahwa jalan mutiara warisan tidak eksklusif untuknya, dan kemungkinan besar dia akan memilih warisan untuknya. Namun, dengan difusi cahaya kemasan, jalan mutiara warisan diam-diam terkikis ke dalam tubuh Qin Yichen dengan fluktuasi misterius itu. Meskipun dia sangat waspada, jika dia akhirnya mengetahui bahwa jalan ini terkait dengannya, itu tidak cocok. Dia menyesal lagi dan ingin mengusir lampu emas tersebut. Saya khawatir ini sudah terlambat. Jadi sekarang Qin Yichen tampaknya sangat mulus, tetapi hanya sedikit dari mereka yang tahu bahayanya. Dalam cahaya kemasan, semacam rasa euforia terpancar dari tubuh Qin Yichen. Di bawah perasaan ini, ekspresi nyaman muncul di wajahnya. Dia pikiran saya tampaknya agak mabuk. Apa kau berhasil melakukannya? Ketika saya melihat ekspresi secara bertahap muncul di wajah Qin Yichen, banyak mata energi menunjukkan rasa iri. Dan setelah masuk ke sana, mereka mati-matian memahami misteri jalan. Dan mereka harus memisahkan pikiran mereka untuk melawan. Semudah Qin Yichen. Namun, di sisi Xuan Yuyu, ketika dia melihat penampilan Qin Yichen, kulitnya tiba-tiba menjadi berat, dan di matanya, ekspresi khawatir muncul. Meskipun dia tidak diperlakukan seperti Qin Yichen, tetapi untuk beberapa alasan, ketika dia melihat warna mabuk di wajah yang terakhir, ada warna kewaspadaan di hatinya, dan dia merasa samar. Mutiara warisan ini tidak mudah. Pada saat ini, di dalam tubuh Qin Yichen, cahaya kemasan sangat kaya, dan di dalamnya, ada jejak cairan emas, yang mengalir di antara daging dan darahnya, seolah-olah sedang mengunjungi wilayah itu. Dalam hal ini, Qin Yichen tampaknya tidak menyadarinya sama sekali. Aliran cairan emas yang terus-menerus akhirnya menyatu di dalam hatinya. Dalam konvergensi yang terus-menerus seperti itu, bagian terdalam dari cahaya kemasan tampaknya memiliki sedikit kristal emas yang terbentuk dengan cepat. Hai, dengan kondensasi kristal emas itu, mutiara warisan di kolom cahaya emas seperti hari emas yang cerah, dan memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan. Bintik-bintik cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya bahkan lebih seperti emas kolom air umumnya dituangkan ke bawah. Dengan gelombang yang sangat misterius dan muskil, semuanya jatuh di tubuh Qin Yichen. Pada saat ini, Qin Yichen benar-benar tenggelam dalam perasaan semakin kuat secara bertahap. Mata gelap, warna kewaspadaan berangsur-angsur menghilang. Dan akhirnya, saya tidak tahu itu karena jenis cahaya kemasan terlalu menyilaukan. Masih jenis perasaan menenangkan, matanya tertutup perlahan. Kaca. Saat tubuh Qin Yichen berkibar tiba-tiba saat matanya terpejam, dia sepertinya menyadari sesuatu yang tidak biasa dan tubuhnya tiba-tiba menegang. Namun, saat matanya terbuka lagi, pemandangan di depannya tiba-tiba terjadi sesuatu. Pada saat ini, cahaya kemasan menembus di depannya, dan aula emas yang megah dan megah muncul samar di depannya. Sebelum aula besar ini, siluet ramping ini begitu kecil. Melihat aula besar yang megah ini, wajah Qin Yichen juga menjadi sangat bermartabat. Dia perlahan mengangkat kepala dan mengarahkan pandangannya ke aula emas besar. Dari pintu yang terbuka, Anda dapat melihat bahwa di aula besar emas, ada singgasana. Di atas singgasana, tampaknya ada siluet samar. Rasa penindasan yang kuat, terpancar dari siluet itu, penuh dengan di ruang ini. Ketika tatapan Qin Yichen tertuju pada siluet itu, pupilnya tiba-tiba menyusut. Menghitung 10.000 tahun, akhirnya biarkan aku menunggu sampai orang yang dituju datang. Pada saat yang sama, sebuah suara kuno keluar dari istana yang megah, hanya untuk melihat siluet di singgasana naik sedikit, dan saat berikutnya, muncul di depan istana. Siluet itu ditutupi dengan golden battle armor, dan itu bergengsi. Ketika muncul, udara di ruang ini dipadatkan untuknya, dan nafas yang agung meresap. Di bawah topeng emas ada wajah yang sangat cekung, ditutupi dengan jejak tahun, dan mata cekung itu tampak bersinar ketika mereka melihat Qin Yichen. Orang ini sangat kuat. Ketika siluet ini muncul, Qin Yichen tiba-tiba merasa bahwa asal sejati di dalam tubuhnya telah diam-diam menjadi tenang. Perasaan yang diberikan orang ini padanya tidak lebih lemah dari Tuan Istana Tua. Aku adalah Kaisar Harimau. Anda bisa datang ke sini melalui mutiara warisan saya. Itu adalah takdirku. Pikiranku akan segera menghilang. Warisan saya harus diserahkan kepada orang yang dituju. Siluetnya, seperti dewa perang emas, sangat serak, seolah kekuatannya berangsur-angsur menghilang. Kemudian dia memberi isyarat sedikit ke Qin Yichen dan berkata, ayo. Mendengar kata-katanya, mata Qin Yichen berkedip karena terkejut. Tetapi saat dia hendak melangkah keluar, hatinya tiba-tiba tertegun. Dan dia tidak pergi, hanya berdiri di tempat dan menatap matanya. Tian Hu Huang. Ketika saya melihat Qin Yichen, dia tidak bergerak, dan bahkan ekstasi di matanya menghilang. Di wajah muda itu, tidak ada yang liar dengan kegembiraan yang dia harapkan. Siluet agung tampaknya ada kilatan warna berbeda di matanya. Namun, dia tidak banyak bicara, kecuali siluetnya sedikit turun. Seolah-olah pikiran yang tersisa akan hilang sepenuhnya. Meski begitu, Qin Yichen tetap tidak bergerak. Siluet itu mulutnya sedikit tertutup, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang dikatakan.
Tampaknya karena kekecewaannya, atmosfer yang menyelimuti antara langit dan bumi ini menjadi sangat kental, dan seluruh ruang terperangkap dalam kesunyian. Melihat penampilan yang terakhir, alis Qin Yichen juga sedikit berkerut. Mungkinkah dia merasa salah? Jika tidak, siluet itu akan segera menghilang, dan ketika saatnya tiba, kesempatan yang berhasil dia peroleh kemungkinan besar akan hilang. Namun, untuk beberapa alasan, kecemasan di hatinya tidak hanya tidak hilang, tetapi malah menjadi semakin intens. Di bawah kecemasan seperti itu, Qin Yichen sama sekali tidak berani melakukan sedikit perubahan, karena dia merasa perasaan krisis semacam itu sudah cukup untuk bunuh diri. Dalam keheningan yang mematikan ini, waktu berlalu, saya tidak tahu berapa lama, siluet itu masih belum menghilang, dan pada suatu saat, kepala siluet yang tertunduk itu tiba-tiba terangkat, dan di antara mata cekung itu, ada cahaya mengerikan yang bersinar.